Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Wulandari Katili, NIM 151418122. Langsung saja di sini saya mengambil RPP kelas 2 semester 1, muatan terpadu mata pelajaran IPS. Tujuan pembelajaran kognitif, siswa mampu menyebutkan 4 peristiwa penting dalam keluarga yang pernah dialaminya melalui penjelasan dari guru. Kemudian siswa mampu membedakan 2 peristiwa penting yang menyenangkan dan tidak menyenangkan melalui penjelasan dari guru. Kemudian tujuan afektif, yaitu siswa dapat urut dalam menuliskan 4 peristiwa penting pada garis waktu melalui kerja mandiri. Kemudian siswa dapat percaya diri menceritakan 1 peristiwa penting menyenangkan yang pernah dialaminya melalui kegiatan bercerita. Kemudian tujuan psikomotorik, siswa dapat membuat 1 figura untuk memelihara dokumen berupa foto dengan rapi melalui kerja mandiri. Kemudian siswa mampu menceritakan 1 peristiwa penting menyenangkan dalam keluarga dengan pelafalan yang tepat secara mandiri. Kemudian penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan prestasi untuk kerja atau hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian. Penilaian yang dilakukan terbagi menjadi 3, yaitu aspek pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan atau psikomotorik. Kemudian di sini ada penilaian kognitif. Indikatornya menyebutkan peristiwa penting dalam keluarga yang pernah dialaminya, kemudian membedakan peristiwa penting yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ya, contohnya yaitu ayo jawab pertanyaan di bawah ini dengan menuliskan jawabanmu pada lembar yang tersedia. Ingat, tulislah dengan rapi jawabanmu tersebut. Kemudian coba sebutkan peristiwa-peristiwa penting yang pernah kalian alami. Di sini ada kolom peristiwa penting, kemudian waktu kejadian. Jadi untuk dapat membedakan peristiwa penting menyenangkan dan tidak menyenangkan, lengkapi tabel di bawah ini. Jadi di sini ada sebutkan 2 peristiwa penting menyenangkan yang pernah kalian alami. Di sini ada peristiwa penting menyenangkan, kemudian waktu kejadian, dan peristiwa penting tidak menyenangkan, kemudian waktu kejadiannya. Jadi setelah menuliskan contoh peristiwa penting yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, kalian dapat membuat kesimpulan tentang perbedaan peristiwa penting yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Kalian dapat menuliskan kesimpulannya pada tabel di bawah ini. Jadi di sini ada aspek yang membedakan, kemudian perasaan kalian, sikap kalian. Di sini ada kolom menyenangkan dan tidak menyenangkan. Jadi kriteria penilaian kognitif yaitu soal nomor 1 nilainya 4, soal nomor 2 nilainya 6. Jadi nilai dibagi atau dikali 100 sama dengan 100. Kemudian penilaian yang kedua yaitu penilaian afektif. Indikatornya urut dalam menuliskan peristiwa penting pada garis waktu. Jadi di sini ada kolom nama, kemudian tanggal bulan dan tahun, kemudian kejadian ditulis secara urut. Jadi kriteria penilaiannya yaitu nilai dikali 100 sama dengan 100. Kemudian yang terakhir yaitu di sini ada penilaian psikomotorik. Indikatornya membuat figura untuk memelihara dokumen berupa foto dengan rapi. Di sini ada kolom yaitu berisikan nama, kemudian kesesuaian dengan tempat yang disediakan, kemudian bentuk figura dan kebersihan tulisan dan figura. Jadi keterangannya foto yang ditempel tepat berada di tempat yang disediakan. Kemudian foto yang ditempel beberapa bagian masih keluar dari tempat yang sudah disediakan, yaitu nilainya 2. Foto yang ditempel beberapa bagian keluar dari tempat yang telah
disediakan dan miring itu nilainya 1. Kemudian bentuk figura sesuai dengan yang ditentukan pada lembar kerja nilainya 3. Kemudian bentuk figura sedikit berbeda dengan yang ditentukan pada lembar kerja, yaitu nilainya 2. Dan bentuk figura tidak sesuai sama sekali dengan yang ditentukan pada lembar kerja, yaitu nilainya 1. Kemudian tulisan dan figura bersih tanpa coretan atau bekas lem, yaitu nilainya 3. Kemudian tulisan dan figura kurang bersih, ada sedikit coretan atau bekas lem, nilainya 2. Dan bentuk figura tidak bersih dan hanya coretan atau bekas lem, nilainya 1. Jadi kriteria penilaiannya di sini yaitu nilai kali 100 sama dengan 100. Baik, itulah presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.